Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia. Pemirsa, kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang menjadi perbincangan hangat saat ini. Pasalnya setelah tahun 2022 lalu PPN naik menjadi 11%, daya beli masyarakat turun drastis hingga saat ini. Kekhawatiran paling dirasakan oleh investor, para pelaku bisnis dan juga pelaku UMKM terutama di kota Surabaya. Bagaimana DPRD dan juga pemerintah kota Surabaya menyikapi keadaan ini? Apakah dengan kenaikan PPN menjadi 12% ini nantinya akan berdampak terhadap ekonomi dan juga bisnis di kota Surabaya? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Mahmud. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini gimana nih Pak? 1 Januari mendatang PPN akan naik menjadi 12%. Ya. Padahal setelah tahun 2022 silam, PPN naik menjadi 11% aja, daya beli masyarakat sudah turun selama 2 tahun ini. Apakah nantinya akan berdampak terhadap ekonomi dan juga bisnis di kota Surabaya, Pak? Iya, kenaikan PPN itu memang sepertinya cuma 1%. Ya, tetapi ketika itu dikonversi dalam uang cukup tinggi sekali. Iya, tergantung uangnya berapa ya, Pak? Iya, Ya? dan bisa ada yang mengatakan sampai 9% rasanya. Ya. Memang ada dampak yang besar kepada masyarakat. Ya. Namun ini adalah kebijakan Bapak Jokowi waktu itu. Ya, mungkin ekonomi sedang membutuhkan pajak-pajak dari masyarakat, maka dibuat kebijakan itu. Nah, dan berlakunya 1 Januari 2025. Sehingga kita kena PPN 12%. Namun saya lihat Pak Prabowo ini merasa bisa meningkatkan pendapatan dari sektor lain. Ya, sehingga warga masyarakat yang selama ini kena dampak, bahkan belum apa-apa saja, ini sudah dibayar utang-utang nelayan, utang-utang petani, dan lain-lain, termasuk UMKM. Kebijakan yang baru kemarin itu ya Pak ya? Ya, tanpa melihat PPN 12%. 12%, 11 menjadi 12 ini. Nah, saya kira nanti ketika ini berdampak besar ke masyarakat, Pak Prabowo mungkin juga akan mengevaluasi kebijakan ini. Tapi kan tidak bisa diralat, harus dijalankan. Ya, maka mungkin dalam perjalanan nanti jika ada keluhan, jika ada masukan dari masyarakat, bisa jadi itu dievaluasi. Ya, khususnya di kota Surabaya memang sangat besar dampaknya, di mana orang Surabaya itu klasifikasinya mulai dari yang paling rendah bisnisnya sampai yang paling tinggi ada semua di sini. Ya. Sehingga PPN itu pasti berdampak kepada mereka. Ya, yang biasanya kena pajaknya itu miliaran yang terasa sekali. Tapi kemungkinan kita akan berusaha melindungi UMKM yang kecil-kecil agar ada subsidi atau kebijakan khusus selama belum dievaluasi peraturan itu. Sehingga mereka tidak kena 12, tapi bisa kena 11 saja. Ya, berarti kita akan berusaha seperti itu di DPRD ini. Nah, berarti kebijakan PPN naik menjadi 12% ini tidak dipukul rata untuk semua kalangan ya Pak ya? UMKM yang mungkin pendapatannya masih rendah, masih memungkinkan untuk mendapatkan pengecualian begitu? Ya, makanya kita akan koordinasi dengan pemerintah kota, bagaimana nasibnya warga yang berpenghasilan rendah, apa diperlakukan sama, ya. Sekarang masih banyak orang yang susah, masih banyak yang belum bekerja, ya keluarganya yang belum bisa bayar sekolah, masih ada yang susah beli beras, ada yang tidak bisa kemana-mana juga, banyak yang
mendadak tidak punya uang karena sakit, apakah masih diperlakukan 11% itu? Nah, ini kita akan sampaikan ke pemerintah kota bagaimana caranya agar ada kebijakan khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oke, baik. Atau UMKM itu, sehingga mereka bisa bebas, atau subsidi dari yang sudah berpenghasilan tinggi. Iya, gitu. ini kan pola-polanya nanti kita bicarakan bersama. Oke, berarti ini keresahan ini sudah sedikit terjawab begitu ya Pak ya, bahwa tidak semua dipukul rata naik menjadi 12%. Semoga nanti ada kebijakan khusus atau pengecualian untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau UMKM yang saat ini penghasilannya masih rendah begitu. Nah, di luar dari kenaikan PPN menjadi 12%, sebenarnya saat ini kondisi ekonomi dan juga bisnis di Kota Surabaya ini seperti apa Pak? Yang saya lihat, kebetulan saya di Komisi B sebagai wakil ketua yang membidangi perekonomian, perpajakan, retribusi dan lain-lain masalah keuangan ya. Betul. Di situ kami merasakan masyarakat memang ekonominya sedang membaik ini. Oh, sedang membaik justru saat ini. Ya, sedang membaik. Ekonomi untuk bisnis ya. Membaik dari awal-awal susah, mungkin banyak kebijakan yang memberatkan, sekarang ini mulai membaik ya, bangkit meskipun susah ya, tapi tetap baiklah dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, maka ini jadi tidak baik kalau PPN-nya 12%. Iya betul. Ya, harusnya nanti mereka tidak baik lagi. Ya, ini menurut saya baik itu bisa bertahan saja sudah bagus. Ya, dibanding sebelumnya bangkrut. Iya betul. Kan COVID ini sudah menyapu semua bisnis, baik level tinggi maupun yang kelas bawah. Ada yang bisa bangkit, ada yang tidak bisa bangkit. Sama sekali tutup bangkrut ya banyak. Ya. Nah, sebagian ada yang bangkit. Nah, kalau sudah bangkit, mereka merangkak kembali menuju kesuksesan seperti sebelumnya setengah mati. Ya. Dengan PPN 12%, bisa jadi merangkak lagi nanti ya, tidak jadi lari. Nah, inilah pertimbangan kita nanti menjadi masukan ke pemerintah kota. Mungkin ada solusi, kita akan diskusikan dengan pemerintah kota. Karena PPN 12% itu kan kebijakan pusat. Iya, betul. Ya. Terus bagaimana pemerintah kota komunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan kami di DPRD Surabaya siap untuk berangkat ke pemerintah pusat sana. Untuk barangkali dibutuhkan membahas masalah ini. Memperjuangkan. Ya, memperjuangkan aspirasi masyarakat ya, ini. Ya. Baik, Pak, ini masih banyak pertanyaan sekali saya tentang ekonomi dan juga bisnis di Kota Surabaya, tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Kome Aprilia dan kita masih membahas tentang ekonomi dan juga bisnis di Kota Surabaya. Nah Pak, kalau tadi kan di awal saya menyebutkan bahwa sebenarnya daya beli masyarakat ini sudah cukup menurun selama 2 tahun terakhir semenjak tahun 2022 pada saat pajak naik menjadi 11%. Namun yang disampaikan Bapak adalah saat ini ekonomi sedang membaik. Nah ini bersinggungan sekali ini Pak dengan kondisinya. Ini sebenarnya seperti apa saat ini Pak? Ya, jadi kalau dibandingkan pada waktu 2020 ada COVID. Iya, betul. Mereka berusaha bangkit sampai 2022. Sampai 2024 ini masih bertahan. Itulah yang saya katakan baik dibanding 2020. Dibandingin 2020. Ya, jadi kalau 4 tahun ini ukurannya ya sudah membaik lah. Artinya bisa bertahan saja bagus. Sekali lagi dengan beban-beban seperti ini, ya khususnya PPN ini menjadi 12, ya mungkin akan menjadi berat lagi, ya. Jadi PR tersendiri ya Pak ya untuk karena itu mau nggak mau, ya. Betul. Dan pajak itu cenderung tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh pengusahanya ini. Kumpul di pemerintah pusat. Pemerintah pusat lah yang distribusi uangnya. Kecuali kalau dia kena retribusi. Misalnya bayar parkir, saya bayar sepeda motor, saya dijaga,
Saya bayar parkir, itu retribusi bisa dirasakan langsung manfaatnya. Kalau pajak ini kan saya bayar, hilang. Yang terasa ngeluarin duitnya ya Pak ya? Iya. Manfaatnya tidak terlalu terasa begitu. Ya memang ada untuk pembangunan di sana sini, tapi kan tidak dirasakan langsung. Iya, betul. Di sini. Betul. Ya, sehingga itu menjadi beban. Belum lagi beban-beban lain. Iya. Ya. Baik. Ini khusus untuk pengusaha. Iya, gimana Pak? Pengusaha memang dia ada produksi atau jasa yang dijual. Jadi dia produksi apa barang ini jasanya kena 12%. Ketika ada hasil kena 12%. Sementara dia bebannya berat, dalam waktu bersamaan ini kalau harga dinaikkan untuk mengimbangi pendapatan ini, daya beli masyarakat ini stagnan. Bahkan cenderung menurun mungkin ya Pak ya? Masyarakatnya. Ya. Sehingga dia kalau misalnya nanti harga dinaikkan untuk bisa menambah pendapatan keuntungan, maka hasilnya produknya nggak laku. Nah, ini kalau produknya nggak laku, terus belum lagi nanti ada PHK massal juga. Ya, itu yang saya maksud. Kalau sudah membaik, ditambah beban PPN 12%, maka akan tidak baik lagi. Iya, betul. Baik, ini semoga nanti ke depannya pemerintah kota bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat ya Pak ya, untuk bisa setidaknya memberikan pengecualian untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah supaya tidak harus membayar PPN 12% atau untuk UMKM yang penghasilannya masih sedikit begitu Pak. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis di Kota Surabaya, sebenarnya bisnis apa yang saat ini sektor bisnis apa yang paling berkembang di Surabaya sepanjang tahun 2024? Ya, yang saya rasakan untuk khususnya masyarakat kecil, itu mereka hanya bisa berkelit di tengah ekonomi sulit, ya, biar tidak terjepit. Ya, sehingga dia berusaha eksis dengan apa adanya. Yang tumbuh pesat yang saya lihat di lapangan, itu mereka adalah yang kecil-kecil ya ini adalah warkop, warung-warung. Warkop, itu tumbuh subur. Ya, ya biar aja. Yang penting mereka tidak minta-minta pekerjaan kepada pemerintah. Ya, pemerintah sendiri tidak bisa menyiapkan lapangan kerja. Ya biar saja, jangan diobrak. Yang kedua, pedagang kaki lima. Ya, mereka terpaksa seperti itu. Tapi ketika dia berjualan, kadang-kadang pemerintah nggak mau tahu diobrak. Loh, Pak, ini tempatnya nggak boleh untuk jualan kaki lima. Terus kalau nggak boleh, di mana yang boleh kan gitu, nggak disiapkan. Iya. Ini jadi PR tersendiri berarti ya Pak ya. Muter terus. Sehingga masyarakat ini dilema, mau berusaha di sembarang tempat nggak boleh, mau jualan nggak ada tempatnya, yang resmi di mana. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat untuk PPN ini, kalau bisa ya ada kebijakan khusus untuk pengusaha ekonomi kecil lah. Tapi yang besar, saya lihat di sini jasa pengiriman barang kayak kargo, terus jasa-jasa lain itu tumbuh subur juga. Paket-paket itu lagi booming. Ya. Lalu sekarang ini ada bisnis-bisnis IT lagi booming juga. Ya. Jual-jual IT atau bisnis lewat online. Jual beli online ini lagi booming juga. Lagi naik ya Pak ya? Ya. Nah, karena saya lihat di online ini saya beli lebih murah. Ya, kenapa? Karena dia jarang bayar pajak. Kan dari dia langsung kirim ke saya. Iya, betul. Kena ongkos kirim aja. Iya. Mungkin itu lebih baik ya daripada bayar pajak gitu mungkin. Tapi sekarang kalau di e-commerce itu potongannya juga lumayan besar loh Pak. Iya. Karena ya kembali lagi. Ya, kan ada aplikasi lain yang nggak bayar juga. Iya, alasan dari e-commerce-nya adalah pajak yang harus dibayarkan dari pihak e-commerce ke pemerintah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang teknologi sendiri, kalau tadi kan sudah sempat dibahas ya tentang bisnis teknologi di Kota Surabaya. Bagaimana sektor bisnis teknologi ini dalam mendorong perekonomian di Surabaya tahun 2024 ini, Pak? Ya, kalau kita lihat trennya memang mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Ya, betul. Ya, bisnis ini ya. Kalau tidak maka digilas. Iya. Ya, tergilas oleh zaman. Iya. Saran saya kepada pemerintah kota khususnya maupun pemerintah pusat, ya kalau bisa jangan cuma meningkatkan PPN terus, tapi juga ngasih solusi dan manfaat kepada para UMKM khususnya yang tidak bisa berinvestasi tinggi,
dengan bantuan-bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para UMKM itu. Misalnya dia dikasih pelatihan tentang teknologi, tentang penjualan online-nya, dan dibantu alatnya. Teknologi ngomong aja yang nggak bisa, dia jual offline terus. Harus pakai HP yang baik, yang tinggi, terus pakai laptop atau pakai apa supaya tersentuh teknologinya. Nah, pemerintah kota sebaiknya juga memikirkan itu. Kalau cuma naikkan tarif terus ya maklar bisa itu. Baik, ini kayaknya insight yang bagus untuk pemerintah pusat ya Pak ya. Iya. Bersama dengan nantinya. Terus dikasih apa warganya, rakyatnya? Nah, jangan cuma menaikkan PPN 12% aja, tapi juga memfasilitasi masyarakat khususnya yang menengah ke bawah, yang berpenghasilan rendah, dan juga pelaku UMKM yang berpenghasilan rendah supaya mereka tetap bisa bertahan. Ketika mereka sudah mulai bangkit, kemudian saat ini dihantam lagi dengan PPN 12%, rasanya cukup berat untuk para mereka tidak minta pekerjaan ke pemerintah saja sudah bagus itu. Betul. Sudah bagus. Iya, betul Pak. Nah, kalau UMKM sendiri saat ini kondisinya di Surabaya seperti apa Pak? Ya, kalau tadi kan bisnis yang udah besar-besar nih Pak. Kalau UMKM sendiri di Surabaya? Pemerintah kota saya lihat memang gencar untuk membangkitkan UMKM, bahkan memfasilitasi pakai e-peken. Oh iya, ya namanya betul. Karyawan pemerintah kota itu harus beli lewat online di UMKM yang namanya e-peken. Tidak boleh beli di tempat-tempat lain. Ya. Itu salah satu cara untuk menghidupkan. Tapi apakah berjalan e-peken ini Pak? Sampai sekarang ini masih jalan. Dan dengan cara paksaan seperti itu, semua karyawan pemerintah kota akhirnya beli lewat e-peken. Ya, bahkan kami dengar bukti pembeliannya itu harus disetorkan ke atasannya. Wow. Ya. Dan dikasih grade kalau misalnya dia itu golongan sekian ya paling rendah itu 500.000 setiap bulan harus beli di UMKM. Ada yang kepalanya itu 1,5 juta harus beli di UMKM. Jadi ini ditarget itu. Begitu ya Pak dari pemerintah saya kota? kira itu baik juga karena uangnya itu kan akhirnya dibelanjakan di UMKM, tidak di mall atau tempat lain. Iya, betul-betul. Ini salah satu usaha pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya juga untuk memajukan UMKM di Surabaya. Pak, saya ini masih banyak pertanyaan tentang ekonomi dan juga bisnis di Kota Surabaya, tapi kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan kita masih membahas tentang perekonomian dan juga bisnis di Kota Surabaya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang bisnis teknologi, kemudian UMKM di Kota Surabaya. Saat ini bagaimana tren bisnis berbasis ramah lingkungan atau berkelanjutan dapat mempengaruhi perekonomian Surabaya, Pak? Ya, kalau bisnis soal lingkungan, saya kira di Surabaya ini sudah mendapatkan pendidikan juga dari pemerintah kota. Bahkan kegiatan bisnis pemerintah atau orang-orang yang tingkatnya nasional, bisnis yang kelas nasional, misalnya ini yang memproduksi gelas plastik atau lain-lain, sama pemerintah kota sudah diajari warga kota ini untuk bisa memanfaatkan gelas plastiknya itu agar bisa dimanfaatkan kegiatan lain. Ada lomba untuk kreativitas pemanfaatan barang bekas, dilombakan mana yang paling baik, mulai tas-tas kresek itu sampai yang lain-lain itu ada. Ya, saya kira kalau Kota Surabaya dari sisi lain-lain ini sudah, khususnya lingkungan ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian apakah Surabaya ini sekarang ini Pak sudah siap menghadapi persaingan ekonomi dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia? Dan apa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Surabaya? Ya, kalau menurut saya Surabaya ini tidak ada lawan untuk kota-kota di Indonesia kecuali Jakarta. Memang ibu kota ya. Tapi kalau antar kota, Surabaya itu mestinya lawannya Singapura, Malaysia, kota-kota di negara lain malahan. Sudah nggak ada lawan kalau diadu antar kota di Indonesia. Kenapa ini Pak? Itu kan
Beda. Di sini APBD-nya sudah 11 triliun, 12 triliunan. Ya, sudah tinggi untuk ukuran kota. Oh, oke. Ya. Untuk provinsi aja 40 triliun. Nah, Surabaya saja 12 triliun. Berarti dinilai dari APBD-nya begitu ya, Pak ya? Maupun dari APBD ini kan di breakdown untuk pembangunan. Ya, kebangkitan ekonomi juga. Maka kalau lawannya Surabaya diadu dengan kota lain, misalnya di Nganjuk atau di Madiun, ya kalah. Ya. Di Medan misalnya, atau di mana? Ayo. Berarti bukan lawannya untuk kota-kota di Surabaya, untuk kota-kota di Indonesia kecuali Jakarta begitu? Ya, karena Jakarta ibu kota. Iya. Ya. Maka lawannya ya sama-sama kota. Nah, di mana coba diadu dengan Surabaya? Kalau Surabaya juara 1 itu biasa. Saya sudah sampaikan ke siapapun, oh Surabaya dapat juara 1 untuk Piala Adipura misalnya. Iya. Adipura Kencana tiap ini terus juara. Ya wajar. Berapa biaya yang dihabiskan untuk kebersihan kota ini? Kan banyak. Kenapa kota lain kok kalah? Karena memang anggarannya nggak sebanyak ini. Betul. Ada uang bisa berbuat. Yang masalah itu kalau ada uang banyak tapi kok kalah terus, itu masalah. Ini sudah benar, sudah. Tapi ya jangan lawan antar kota di Indonesia, termasuk bisnis UMKM, pemberdayaan UMKM, ya sudah lawankan sama Singapura yang negara kecil-kecil gitu, atau kota lain di negara mana. Baik. Nah, kalau langkah-langkah yang harus diambil oleh pelaku bisnis dan juga pelaku UMKM di Surabaya supaya mereka bisa bertahan nantinya di tahun 2025 ini apa sih Pak menurut Bapak? Langkah-langkah lain ya. Iya. Ya. Jadi untuk bertahan gitu. Ya, jadi saran saya di tengah-tengah gempuran pungutan pajak, di tengah-tengah suasana ekonomi, ya ini ada dampak-dampak yang besar. Maka saran saya pengusaha kecil, UMKM yang menengah ke bawah harus antisipasi segala kemungkinan. Misalnya ada pilkada, harus bisa memanfaatkan. Minimal bisnis percetakan, bisnis baliho, bisnis lain-lain ini meningkat drastis. Iya, betul. Omsetnya. Iya. Ya. Lalu ada juga kaos, ini bisa meningkat drastis. Dan lain-lain yang hubungan sama pilkada. Calon-calon akan kampanye ke sana ke sini, mesti akan ada makan, ada snack. Iya, betul. Ya. Ada juga persewaan terop, persewaan kursi, dan seterusnya. Nah, ini momen-momen yang bagus. Dan pemerintah kota sebaiknya juga, meski nanti kalau pilkada selesai, juga mencipta yang sama. Event-event di wilayah-wilayah Surabaya yang merata, sehingga bisa betul-betul membangkitkan ekonomi. Nah, masyarakat khususnya pengusaha yang menengah ke bawah memanfaatkan momen itu. Nah, sekarang ini tidak ada lagi batasan antar kota, semua bisa dilalui. Saya misalnya mau beli ayam kecil itu DOC yang usia 1 hari, ya tidak perlu keluar rumah, saya cukup lihat TikTok. Nah, saya kirim ayam, ya sampai rumah, bisa harganya lebih murah. Iya. Dari tak ada gini, dari Jawa Tengah, dia ternak ayam di sana bisa kirim ke sini. Begitu juga produk lain, bunga-bunga dan lain-lain. Dia cukup live di TikTok saja bisa menjual produknya. Berarti harus jeli memanfaatkan media sosial begitu ya Pak? Itu dari sisi medsosnya, dari sisi kemasan produk, dari sisi kata-katanya mempromosikan produk, ya. Kemasan makanan misalnya dia jual makanan, singkong itu saya lihat ada. Tapi di sisi lain ada yang singkong sudah diolah jadi gedok. Beda karena kemasan mempengaruhi selera. Jadi pengusaha kecil ini harus bisa merubah yang biasa menjadi luar biasa. Ya, kalau nggak bisa merubah yang biasa menjadi luar biasa, jangan berharap hasil yang luar biasa. Ya, hasilnya biasa-biasa. Betul. Maka saran saya kemasan produknya ini harus bisa dieksplor dengan baik fungsinya. Ada yang jual kunci Inggris, ya saya lihat itu kunci Inggris saja dikemas seperti apa sehingga orang itu tertarik untuk beli. Saya juga hampir tertarik waktu itu. Saya lihat ya, tapi saya belum butuh kunci Inggris gitu. Ya.
itu mempengaruhi orang untuk beli. Padahal kita beli ini sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau ingin terus beli di online itu banyak macam-macam sekarang ini. Tapi sekali lagi orang yang saya lihat pinter mengemas produk, bicaranya menarik, intonasinya bagus, lalu penampilannya juga bagus, maka akan meningkatkan penjualan. Nah, itu salah satu upaya agar bisa bertahan di tengah gempuran-gempuran seperti ini. Nah, ini sedikit masukan berarti ya untuk para pelaku usaha, entah ini UMKM atau mungkin bisnis yang sudah menengah ke atas, bahwa kemasan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen begitu. Jadi selain kita meningkatkan kualitas dari produk kita, juga kita harus meningkatkan kemasannya supaya bisa mempengaruhi menarik. Selera. Betul, mempengaruhi selera, menjadi daya tarik tersendiri begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang tahun 2025 sebenarnya ada pandangan nggak Pak, sektor bisnis apa yang mungkin nanti berkembang pesat di tahun 2025? 2025 ini yang saya rasakan ya, kebetulan saya juga ada beberapa usaha ya, yang saya rasakan bahwa saya akan melihat masalah teknologi. Ya, saya ini kebetulan punya adalah kecil-kecilan ya bengkel ya, bengkel sepeda motor, bengkel resmi. Ya, pada saatnya bengkel ini ya kalah dengan motor listrik. Motor listrik nggak perlu servis. Beralih ke motor listrik semua. Motor listrik semua pada saatnya. Apalagi ada kebijakan pemerintah yang subsidi 7 juta. Memancing orang untuk beli. Nah, itu salah satu contoh membaca masa depan. Betul. Jadi kita sebagai masyarakat dan juga pelaku usaha begitu, entah ini masih kecil atau sudah besar, harus jeli melihat kondisi yang saat ini terjadi di sekitar kita begitu, untuk bisa tetap bertahan. Dan naluri bisnis untuk ke depan setiap tahun kadang berubah. Ikuti perubahan itu ya, biar tidak digilas dengan zaman. Baik. Kalau misalnya tadi saya cerita punya bengkel sepeda motor, terus saya bertahan, nggak ada ini saya bertahan, itu ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti jadi servis barang-barang antik aja nanti, pada saatnya nanti. Sepeda motor itu lama-lama jadi barang antik, itu kenang-kenangan. Zaman dulu pakai bensin gitu. Sekarang sudah pakai listrik gitu ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih waktunya atas bicaraan kita ngobrol soal ekonomi dan juga bisnis di Kota Surabaya. Semoga kedepannya para pelaku bisnis dan juga UMKM di Kota Surabaya ini bisa lebih kreatif lagi dan bisa bertahan bahkan berkembang di tahun 2025 meskipun PPN naik menjadi 12% ya Pak. Baik, terima kasih. Saya Komi Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh